Om Pimpa. Makanya nanti kita teruskan lagi ya Pak. Saya Tapi mau tanya. tadi itu berarti ijazahnya asli semua tuh Pak Denny ya, yang punya Bapak ya, punya Pak Jeje. Ini semuanya asli. Beliau itu menempuh 9 universitas negeri ya Pak ya? 9 universitas negeri, satunya lagi dari Prancis. Betul ya? Luar biasa sekali saya. Saya mau tanya sama calon tong ini. Ya. Anda kan punya ijazah nih ya? Punya Pak. Sarjana elektro, insinyur. Lu ngapain lu jadi pelawak? Ah ini. Pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada saya. Dan banyak juga yang tidak saya jawab. Tapi kali ini saya akan menjawab walaupun mungkin jawaban saya tidak menjawab pertanyaan itu. Karena saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya silakan. Saya dari lontong dulu kurus, cuma lama-lama tumbuh gede. Disingkat apa tuh? Lulus cum laude. Woi. Kalau tadi saya melihat Pak Cece ini ya, gelarnya sampai 12 ijazahnya. Satu kesimpulan saya. Apa? Sangat membebani dan memberatkan orang tuanya untuk membiayai sekolah. Karena saya yang hanya S1. Iya. Itu berapa saya hitung-hitung itu kuliah saya sampai kuliah itu pengeluaran orang tua membiayai saya itu lumayan tinggi. Apalagi sampai 12. Bapak nggak lulus S1-nya lama berarti. Nggak bisa, saya S1 cuma hampir 7 tahun kok lama. Ya itu lama namanya. Lama. Bukan lama, hanya saya sabar saja. Teman saya yang 4 tahun itu kan cuma gara-gara buru-buru lulus. Kalau pinter boleh diadu pasti menang dia lah. Ya iyalah. Iyalah orang dia 4 tahun saya kan bicara fungsi ijazah. Nah itu fungsi ijazah. Ini. Yang pertama, sebelum saya jelaskan yang kedua, yang pertama dulu. Ya iya pertama dulu lah. Ijazah itu fungsinya adalah untuk syarat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Salah satu itu fungsi dasar pertama ya. Misalnya, kita punya ijazah SD, itu adalah syarat untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Kita harus punya ijazah SMP untuk melanjutkan jenjang SMA. Kita harus punya ijazah SMA untuk melanjutkan jenjang universitas atau kuliah. Jadi sebenarnya yang paling nggak banyak gunanya itu ijazah kuliah. Karena untuk SMP kita nggak perlu punya ijazah kuliah. Untuk SMA nggak perlu. Ijazah kuliah? Nggak perlu. Lu kenapa jadi dibalik dari atas ke bawah? Lu mau jalannya memang kepalanya di bawah? Yang enggak dong, itu kan strata namanya. Makanya disebut strata S1, strata 1. Itu kan hanya istilah Bapak yang kita ikuti aja. Ya iya, gimana? Itu berlaku. Yang kedua, itu baru yang dasar. Yang kedua, indikator bahwa seseorang itu memang lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Misalnya orang punya ijazah SD, itu sudah pasti lulus SD. Ya iya kan itu pembuktian, salah satu buktinya. Itu indikator. Orang punya ijazah SMP, itu sudah pasti lulus SD. Ya itu indikator. Iya. Orang punya ijazah SMA, sudah pasti lulus SD. Bapak iya indikator. Bapak nggak dengar? Iya, benar. Kalau dia lulus ijazah SD. Kalau dia punya ijazah SMA berarti dia lulus SD. Bener dong. Udah pasti itu. Muka culun diam lu. Ya SMA dong, Pak. Bener dia. SMA dong. Bener ya. Nggak mungkin dia nggak punya ijazah SD. Bener. Kalau orang punya ijazah SMA lulus SMA itu udah biasa. Tapi orang punya ijazah SMA itu sudah pasti lulus SD. Iya dong. Jadi kelulusan yang perlu ditegaskan itu yang utama adalah SD. Kalau Anda tidak punya ijazah SD, niscaya susah Anda untuk punya ijazah jenjang berikutnya. Iya, benar dia. Jadi ijazah yang paling penting SD. Makanya kenapa saya itu. Yang penting lulus SD. Ya kan? Betul. Bener dia, udah diam lu. Bapak ketularan. Bapak udah terkena kayaknya, udah mulai bisa mengikuti. Bener dia, gue mau yakin. Dan yang ketiga, ini yang tidak kita sadari dan banyak kita abaikan. Apa? Fungsi ijazah berikutnya. Makanan utama rayap. Apa? Itu yang kadang-kadang kita abaikan. Apa sih ini dia? Rayap itu makanan utamanya ijazah juga loh. Kalau nggak dilaminating. Nah, Anda pengen bukti? Ini mohon maaf. Ijazah saya SD itu alhamdulillah masih ada fotonya. Tapi atasnya sudah berindili, Pak. Dimakan rayap.
Iya, kalau enggak karena kena air atau apa, itu efek karena usang namanya. Intinya itu sebagai fungsinya adalah makanan pokok rayap. Itu kertas aja lo, nggak usah ke ijazah. Loh tapi kenapa yang dimakan ijazah? Padahal saya punya kertas yang lain kok nggak dimakan sama rayap. Lu naruhnya di mana? Loh, padahal saya naruh di lemari di tempat dokumen. Sedangkan buku-buku tulis, buku koran saya taruh sembarangan di meja. Kenapa yang dimakan ijazah saya? Berarti ijazah adalah makanan utama rayap. Mikir. Fungsi ijazah. Seharusnya tidak hanya ijazah Anda aja yang dimakan sama rakyat. Nah, terus? Anda juga dimakan. Iya benar Pak. Terus kadang-kadang emosi aja nih orang. Bapak nggak perlu marah dong. Ya jelas marah. Ya kan yang penting saya nggak merebut makanan utama Bapak, ijazah. Loh, dia emang lu pikir lu ngobrol sama rayap? Pak Jarwo rayap dong berarti. Jadi Ya, rayap Anda itu Indonesia, anggap saya Pak. itu rayap begitu? Loh, yang bilang enggak siapa? Yang bilang Bapak rayap siapa? Kan Bapak sendiri yang nggak bilang. Dia rayap Indonesia, Pak. Iya. Hak Anda harus menghargai kedaulatan rayap. Rakyat, Pak. Rakyat, Pak. Ini boleh saya lanjutkan? Ya. Berikutnya, kadang-kadang hanya untuk mengejar tujuan sesaat, orang mengabaikan etika, bahkan ini sesuatu yang sangat fundamental. Sampai terjadi yang namanya pemalsuan ijazah. Ya ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa sampai ada ijazah palsu? Karena ada yang asli. Iya benar. Utamanya di situ. Coba Iya. kalau nggak ada ijazah asli, mana ada ijazah palsu? Iya benar. Mikir. Iya benar ini nih. Iya benar tuh Pak. Sampai-sampai Ayu Karena ada Ting yang Ting kan asli. menciptakan lagunya tuh Pak. Yang mana? Di mana, di mana, di mana, ku harus mencari di mana ijazah palsunya ku tak ketemukan, lama tak jumpa ijazah. Tentang amat sih? Enak banget Ayu Giting. Sekarang saya... Tinting Pak. Hah? Tinting ada judulnya ijazah palsu Giting, Pak. Iya. Ijazah palsu. Tapi yang nyanyi barusan orangnya lagi giting tuh. Sekarang saya tanya, Pak. Iya. Rayap bisa nggak membedakan mana ijazah asli, mana ijazah palsu? Lu kenapa nanya ke gua? Berarti gua rayap nanti kalau Enggak. salah dijawab gua. Saya hanya tanya, Bapak. Kira-kira Rayap tahu nggak Enggak. membedakan? Menurut saya. Anda tidak bisa menjawab begitu saja. Coba kita tanya. Tahu nggak, Pak Jarwo? Berat. Nggak tahu kan? Ternyata nggak tahu, Pak. Iya. Emang dia nggak tahu. Tapi fungsinya, saya mau tanya sebentar ya. Sebelum nanti Anda kembali lagi. Pak, kalau misalnya ijazah yang sebanyak ini, Bapak pergunakan untuk apa? Kebanyakan. Iya. Pentingnya ijazah itu menurut Bapak untuk apa? Pertama, Iya. membuat supaya bisa diundang ke sini. Iya. Hebat. Berarti bisa diundang ke sini karena Bapak memang banyak ya Pak ya ijazahnya. Jawaban Bapak itu singkat tapi menyebalkan. Sama mengesalkannya Bapak sama Cak Lontong. Jawabnya yang panjang-panjang gitu. Pak kenapa sih? Jarwo, harusnya Bapak bersyukur. Kenapa? Makanan utamanya kan banyak, 12 lembar tadi. Ijazah Bapak. Yang kedua apa Pak? Fungsinya ijazah untuk Bapak? Seperti yang tadi dikatakan oleh Lontong itu ya, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk bisa mengajar, untuk bisa meneliti secara formal. Dan juga pentingnya ijazah itu untuk di negeri yang masih kental dengan feodalisme itu, kegunaannya luar biasa. Karena yang dilihat tuh ijazahnya. Bukan hasil, bukan kerja, cara kerja atau kerjanya. Ya, itu belakangan. Iya. Karena sebagai tanda biasanya kalau ijazah itu ya salah satunya indikator tadi yang dikatakan oleh calon. Jadi mau tidak mau hal tersebut harus memakai ijazah. Jadi untuk hal tersebut akhirnya dia rela untuk mencari yang namanya ijazah palsu seperti itu. Ijazah palsu juga bukan ditentukan oleh itu. Tetapi yang paling penting harus kita reformasi
adalah pendidikan di perguruan tinggi, terutama bukan terutama, satu-satunya yang menurut saya adalah di bidang medlit, metodologi ilmu pengetahuan. Karena drop out itu terbesar karena medlitnya yang tidak karu-karuan. Itu akibatnya tentu banyak jalan pintas, banyak yang jalan pintas. Medlit itu harus namanya apa? Metodologi penelitian. Penelitian, iya. Metodologi saya cuma research. dapatnya 3 SKS kalau tidak salah. Jadi 3, iya kalau tidak salah ya. Hanya karena untuk membuat skripsi seperti itu sehingga kita belajarnya 3 SKS. Dan jadi apa kurang SKS-nya atau gimana Pak? Bukan saja kurang SKS-nya, tapi kurang mutunya dan kandungannya. Oh, kualitasnya. Iya. Campur-campur baur antara kualitatif dan kuantitatif dan sebagainya. Makanya banyak sekali teman-teman ini mungkin kalau di politik apalagi ya, kalau misalnya melakukan sebuah survei-survei itu banyak unsur-unsur subjektifnya dimasukkan karena tergantung dari pemesanan siapa yang memesan. Seperti gitu mungkin ya Pak. Juga ditambah ketidaktahuannya atau kekurangtahuannya karena memang berasal dari pendidikannya begitu. Karena belum tentu semua dosen-dosen menguasai medlit. Medlit itu. Iya, walaupun dia mengajar metodologi. Tapi dia research. belum tentu menguasainya. Lu punya tips atau apa supaya Nih, saya ingin bikin terobosan Pak, ini usulan saya ya. apa? Mungkin yang dicantumkan dalam ijazah itu terlalu standar sehingga gampang dipalsu. Lo kan nama pasti. Itu bisa jadi Pak. Karena terlalu gampang yang ditulis di ijazah yang asli itu kan standar. Iya. Itu akhirnya gampang dipalsu. Coba misalnya, misalnya di ijazah itu harus ada moto. Hah? Kok moto? Lu nambah-nambahin kebanyakan. Loh, biar susah dipalsu. Moto orang kan beda-beda. Kalau sampai motonya sama berarti palsu. Itu yang pertama. Yang kedua. Moto lagi dimasukin. Gimana sih lu? Ini usulan Pak. Siapa tahu nggak diterima kan gitu kan. Terus kita harus bisa memberikan penghargaan pada orang lain yang bisa membuat kita bisa mendapatkan ijazah itu. Itu perlu dicantumkan. Kita kuliah atas biaya orang tua. Nama orang tua disebutkan. Alamat. Usia orang tua. Profilnya seperti apa. Itu mah jadinya biodata Pak ya. Biografi Pak jatuhnya Pak. Mungkin karena bahan baku. Maksudnya begini loh. Orang tua disebutkan. Profilnya seperti apa. Biar nggak gampang dipalsukan. Tapi secara singkat aja. Atau kalau perlu nggak usah disebutkan. Ya udah nggak usah dong kalau gitu. Gimana sih lo usulan tapi gimana boleh? Enggak. Nah kan saya nggak memaksa juga Pak. Terus kemudian status kelulusan itu penting Pak. Status kelulusan itu seperti gimana? Kan seperti apa ini hanya memuaskan. Iya. Hanya cum laude memuaskan. Ini ijazah itu bukan masalah untuk puas-puasan gitu. Tapi untuk skill, untuk kemampuan, untuk ilmu kita. Jadi ditambahi yang spesifik misalnya. Kalau orang teknik ya yang jelas lulusannya misalnya elektro. Statusnya yang membedakan lulusan elektro dengan lulusan hukum itu apa? Mesin, ya misalnya apa? Misalnya ini. Kalau hukum, sarjana hukum memuaskan dan memenjarakan. Oh itu kan spesifik. Oh bahasanya hukum. Bahasa hukum yang dipakai. Kalau listrik elektro? memuaskan dan menyetrumkan. Itu kan bisa. Ini usulan saja. Lu usulannya aneh ya? Loh, usulan itu kalau biasa-biasa nggak akan didengar Pak. Kalau aneh, apalagi kan gitu. Ya sama aja. Terus foto. Foto ini yang apa ya, kita terjebak. Semua ijazah itu fotonya mesti pas foto. Iya betul. Dan ini, identitas apapun, SIM, paspor, semua sama. Iya. Kita mulai rubah lah itu, biar nggak gampang dipalsu. Jadi pakai apa fotonya? Ya foto satu keluarga harus lengkap. Jadi biar susah dipalsu. Kalau perlu keluarga rektor, keluarga dosen semua harus ikut foto. Itu kan susah dipalsu. Ya. Kayaknya makin ribet. Album foto makin ribet dong, Pak. Makin ribet. Dan yang terakhir, Pak. Iya. Sudah. Ya. Tanda tangan. Ya tanda tangan udah benar. Tanda tangan kan biasanya rektor kalau universitas. Terus tanda tangan harus mengetahui kita, Pak. Jadi kita ada di tanda tangan di situ. Harus mengetahui kita. Kalau kita nggak setuju, kita boleh menolak. Lu pusing lu, bikin pusing. Ini supaya nggak gampang dipalsukan. Ijazah rumit. Biar nggak gampang dipalsukan. Terus satu yang harus ada di apa? Tulisan asli. Tulisan aslinya siapa? Di ijazah itu harus ada tulisan asli. Karena kalau enggak dianggap palsu. Kalau orang yang palsu juga bisa nulis asli. Oh, tapi kan aslinya palsu, jelas palsu kok.
Ya. Ini sih, gue kirain gue pencerahan. Pak Denny